Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrianti, peserta Latsar Pemprov Sumbar tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan modul akuntabilitas dari modul yang telah saya pelajari. Akuntabilitas merupakan salah satu core value ASN tahun 2022. Terus, apakah yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, di mana hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Kode etik akuntabilitas. Yang pertama, itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dalam konteks ini, setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, ataupun institusi. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Artinya, akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bopens tahun 2007, yaitu yang pertama untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu yang pertama, akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, selanjutnya pemerintah pusat kepada MPR. Yang kedua, akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari yang pertama, akuntabilitas personal, yang kedua, akuntabilitas individu, yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yang keempat, akuntabilitas organisasi, dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Di mana yang pertama, akuntabilitas personal itu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Sedangkan akuntabilitas individu itu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, misal antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai.
baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi ataupun institusi. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan lingkungan yang akuntabel. Dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula. Yang kedua, transparansi. Di mana tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Selain itu, juga memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, integritas. Dengan adanya integritas institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik ataupun stakeholder. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab institusi dan tanggung jawab perseorangan akan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Yang kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas, karena keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Yang ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Yang kedelapan, kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Yang kesembilan, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Setelah membaca modul tentang akuntabel, ada beberapa saran atau masukan untuk penyempurnaan modul. Secara keseluruhan, modul ini sudah sangat bagus dan sangat lengkap materinya. Namun perlu ditambahkan lagi jumlah gambarnya agar lebih menarik dan juga contoh pengaplikasian kegiatan pada pekerjaan sehari-hari. Dalam penulisannya juga sudah sangat bagus, namun ada beberapa istilah dan singkatan yang tidak umum dan tidak dimengerti oleh sebagian orang. Sehingga menurut saya, lebih baik jika ditambahkan daftar istilah dan singkatan agar tidak ada perbedaan pemaknaan pada saat mengartikan bagi setiap pembaca modul ini. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk penerimaan modul akuntabilitas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.